Banyak teman-teman saya pada nanyain kepada saya, gimana sih caranya saya bisa mendapatkan nilai listening IELTS sampai 8,5 sehingga akhirnya mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah ke Australia. Baik, dalam video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara saya meningkatkan kemampuan listening saya yang dulunya memang tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali, bahkan tidak mengerti percakapan bahasa Inggris, akhirnya saya bisa mendapatkan nilai listening IELTS 8,5. Perkenalkan, nama saya Tanzir Maskar, saya adalah dosen bahasa Inggris. Saya sudah berpengalaman mengajar TOEFL selama 12 tahun. Melalui channel YouTube ini, saya akan mencoba membantu kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris. Adapun 4 tips yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan kemampuan listening kamu adalah yang pertama, coba untuk kamu mendengar listening yang mudah kamu pahami. Kemudian yang kedua, coba juga kamu mendengar listening yang kamu suka, listening yang kamu tertarik kepadanya atau yang menarik bagi kamu. Kemudian yang ketiga, kamu mendengar listening dengan menggunakan skripnya. Dan yang keempat, dengarlah listening bahasa Inggris secara konsisten. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu apa yang saya maksud dengan keempat tips tadi. Kemudian saya juga akan coba memberikan contoh penerapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu nantinya mulai belajar bahasa Inggris. Oke. Yang pertama itu adalah mendengar listening yang mudah. Apa yang saya maksud dengan mudah? Jadi mudah ini sangat tergantung kepada diri kita sendiri. Menurut saya, mudah itu harus memiliki 2 kriteria. Yang pertama, dia itu memiliki kosakata bahasa Inggris yang umum, yang ketika kalian mendengarnya, kalian bisa dapat dan kalian mudah mengerti. Contoh misalnya seperti kata-kata food ataupun good, itu sudah pasti lebih kalian pahami dan sudah sering kalian dengar. Namun apabila kata-kata food diganti menjadi misalnya kata-kata staples, jadi kalian sudah tidak mengerti lagi, ataupun diganti, apalagi kalau misalnya good diganti menjadi excellent atau fabulous. Jadi ini kata-kata yang sulit. Nah, kebanyakan buku-buku yang ada di TOEFL ataupun di IELTS, dia sudah menggunakan listening yang tinggi, yang maksudnya yang sudah jarang digunakan kosakatanya, sehingga kalian tidak pernah dengar, sehingga tidak tahu apa yang dibilang dan tidak mengerti. Nah, dengan kalian mencoba mendengar listening yang mudah, itu membuat kalian itu lebih tertarik. Bukankah kalau kita ingin belajar bahasa Inggris ataupun belajar apapun, kita perlu syarat pertama itu menarik, tertarik dulu kan, tertarik kepadanya. Nah, cara yang mudah untuk membuat kita tertarik adalah dengan cara kita memahami. Kalau kita nggak paham, biasanya kita nggak akan tertarik. Nah, untuk bisa paham, kita harus mendengar listening yang mudah. Nah, seperti saya bilang tadi, yang dimaksud dengan mudah itu harus memiliki kosakata yang dia itu umum dan kalian mengerti apa yang dibilang. Kemudian yang kedua, mudah yang saya maksud di sini adalah percakapannya tidak terlalu cepat. Meskipun kosakatanya mudah, apabila diucapkan terlalu cepat, membuat kalian tidak paham sehingga kalian tidak dapat. Jadi saya sangat menyarankan kalau kalian ingin memperbaiki kemampuan listening kalian, kalian itu harus mendengar kepada listening yang mudah. Salah satu contoh listening yang mudah itu dapat kalian akses di voalearningenglish.com. Ini ada linknya. Di situ kalian juga bisa memilih misalnya beginning level, intermediate level, ataupun advanced level. Jadi dia sudah sesuai dengan kemampuan yang yang sesuai dengan kemampuan kalian, sehingga kalian waktu mendengarnya akan lebih tertarik. Sedangkan tips yang kedua yaitu adalah mendengar listening yang kalian itu menarik bagi kalian. Apa yang saya maksud dengan menarik? Menarik tentunya itu sangat berbeda-beda. Kalau bagi saya mungkin menariknya bidang listening itu masalah teknologi ataupun sains, ataupun masalah gadget. Jadi hal-hal seperti itu akan membuat saya tertarik. Nah, bagi kalian, coba kalian cari topik sendiri ataupun genre sendiri yang mungkin kalian senangi ataupun kalian suka. Sehingga dengan cara seperti itu, kalian akan maksudnya mendengar bahasa Inggris ini menyenangkan bagi kalian, sehingga nggak membuat kalian tertekan. Mungkin ada orang yang sukanya entertainment, atau ada orang yang sukanya bidang sosial, ataupun ada orang yang sukanya masalah kesehatan. Jadi carilah bidang yang ketika kalian mendengar, kalian itu senang mendengarnya dan tertarik. Ya, jadi intinya tadi
sama juga sebetulnya dengan yang mudah tadi, cuman di sini lebih kepada konten yang menarik bagi kalian, konten yang kalian senangi, konten yang kalian sukai. Di dalam konten ini bisa kalian dapatkan di mana saja ya. Berkaitan dengan yang tadi, dia itu harus mudah, kemudian menarik. Kalau saya tetap menyarankan itu menggunakan voalearningenglish.com, karena di situ juga ada konten-konten yang sangat bervariasi. Dia di situ juga ada konten tentang kesehatan, juga ada tentang sosial, juga tentang yang lain-lainnya. Dan dia juga sudah memiliki level-level yang berbeda-beda. Jadi sudah dia mudah, dia juga bisa sesuai dengan maksudnya sesuai dengan apa yang kalian pahami gitu ya, sesuai dengan topik yang kalian senangi. Tips selanjutnya adalah tips keempat, yaitu dengarlah listening dengan menggunakan subtitle atau dengan menggunakan skrip. Yang saya maksud dengan skrip adalah apa yang diucapkan oleh pembicara itu ada skripnya yang bisa kalian baca, atau ada subtitlenya apabila dia dalam bentuk video. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang kalian dengar itu kalian tahu. Karena masalahnya apabila kalian terus-terus mendengar kepada kosakata yang kalian tidak tahu, itu tidak ada manfaat belajarnya. Sama seperti kita misalnya kalian mendengar percakapan dalam bahasa Jepang yang kalian nggak paham, jadi itu nggak ada manfaat belajarnya. Karena bagi saya, manfaat itu harus sesuatu yang dia itu paham, kalian bisa paham dari dalamnya. Itu yang saya maksud dengan manfaat. Nah, apa contoh video ataupun percakapan yang menggunakan subtitle? Kamu juga bisa misalnya seperti yang tadi menggunakan voalearningenglish.com. Di situ semuanya, di samping dia sudah ada mudah dan dia juga ada konten-konten yang mungkin sesuai dengan topik kalian. Yang ketiga, dia kontennya juga sudah ada skripnya atau sudah ada teks bahasa Inggrisnya. Jadi apa yang diucapkan dia juga ada skripnya. Oke. Namun juga kalian bisa menggunakan, mungkin kalian tidak suka misalnya yang VOE Learning English karena beberapa topik mungkin tidak menarik. Kalian bisa melihat video-video YouTube yang percakapannya ataupun speakernya ngomong agak lamban, ya. Di situ ataupun kalaupun dia cepat, kalian harus menggunakan subtitle. Namun saya sangat menyarankan untuk mendengar kepada video-video yang percakapannya lamban. Jangan video-video yang percakapannya cepat, karena nanti kalian tidak sempat untuk memproses apa yang dibilang. Ya, karena ini untuk awal-awal pembelajaran. Tips yang keempat inilah tips yang sangat penting, yaitu konsistensi. Jadi ketiga hal yang tadi, mudah, menarik, dan ada subtitlenya dan skrip, itu tidak akan bermanfaat apabila kalian tidak konsisten. Yang saya maksud dengan konsisten di sini adalah terus-terus mendengar, listening bahasa Inggris, sehingga nanti seiring waktu kalian akan semakin bagus, kalian akan semakin mengerti, ya. Jadi tidak mesti harus setiap hari, tidak mesti harus dalam sehari sampai beberapa kali, nggak mesti. Sesuaikan dengan jadwal kalian. Kalau kalian sibuk misalnya, kalian terlalu banyak kerjaan dari Senin sampai Jumat, maka sisakan waktu mungkin dalam seminggu 2 hari atau 1 hari pada satu waktu saja. Bisa 15 menit, 20 menit, ataupun lebih kurang daripada itu. Tapi saya menyarankan kalau bisa di atas 15 menit. Karena dengan kayak gitu, kalian bisa lebih konsisten mendengar bahasa Inggris. Nah, konsistensi ini akan membuat kita dari hari ke hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ataupun minggu pertama, minggu ketiga, sampai akhirnya sampai bulan pertama atau bulan kedua, nanti kemampuan kalian akan lebih bagus. Tapi kalau kalian cuma mendengarnya sebentar, kemudian kalian bosan, itu enggak konsisten, maksudnya itu enggak akan merubah kemampuan listening kalian. Dan semua ini saya sudah pernah lakukan ketika saya masih kuliah dulu. Alright, what have we learned today? Hari ini apa sudah kita pelajari? Hari ini kita sudah mempelajari 4 tips tadi yang saya sebutkan. Yang pertama mudah, kemudian menarik, kemudian gunakan skrip atau subtitle, kemudian yang terakhir konsistensi. Keempat tips ini sudah pernah saya laksanakan, saya gunakan dan saya manfaatkan ketika saya masih kuliah dulu. Dulunya ketika di awal-awal kuliah di FK Bahasa Inggris, saya benar-benar tidak mengerti percakapan bahasa Inggris. Sehingga akhirnya saya bisa meningkatkan kemampuan listening saya dan mendapatkan seperti saya bilang di video di awal tadi, nilai IELTS 8,5 di listening dan akhirnya bisa kuliah ke Australia dengan beasiswa AAS. Untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, mudah, ingat, mudah. Ulangi. Untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, ingat yang pertama itu mudah. Yang dimaksud dengan mudah itu percakapannya lamban, kosakatanya tidak terlalu sulit atau sudah sering kalian dengar. Kemudian yang kedua, menarik. Yang dimaksud dengan menarik di sini adalah konten
percakapan atau listening yang kalian dengar itu membuat kalian tertarik atau sesuai dengan bidang kalian, atau sesuatu yang membuat kalian apabila kalian mendengarnya nggak membosankan bagi kalian. Kemudian ketiga, yaitu mendengarlah dengan skrip. Pastikan ketika kalian mendengar itu ada skripnya, kalau kalian nonton ada subtitlenya, sehingga apa yang kalian dengar kalian bisa baca dan kalian tahu apa yang diucapkan tanpa perlu mereka-reka. Kemudian yang terakhir itulah konsistensi, dan konsistensi yang terakhir ini adalah inti dari ketiga-tiga ini. Apabila konsistensi ini tidak ada, maka ketiga tips yang sudah saya sebutkan itu tidak ada manfaat sama sekali. Semoga keempat tips yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan listening kalian. Bagi kamu yang baru di channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, karena setiap minggunya saya akan mengupload video tentang belajar bahasa Inggris ataupun belajar TOEFL dan juga belajar tentang IELTS. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.